balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Bang, terima kasih atas waktunya. Selamat datang di podcast kita. Walaupun akhirnya hari ini kita datang ke agenda Abang yang begitu padat, tapi saya buka dulu nama podcast kita, Bang. Di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Ya, terima kasih waktunya, Bang. Bang, singkat aja karena Abang punya kegiatan lagi. Tapi yang perlu kita pahamin, Bang, tadi di penyampaian reses warga, bahwasanya yang terdampak di daerah Bekasi Utara kurang lebih ini ya, Bang. Medan Satria. Nah, Medan Satria, mohon maaf. Di Medan Satria itu dampak utamanya adalah, permasalahan utamanya adalah banjir. Nah, kira-kira sebagai Abang Ketua Dewan, solutif yang paling terbaik apa nih, Bang? Ya, banjir ini kan ada dua. Kita sudah banyak melakukan normalisasi sungai-sungai di Kota Bekasi. Kemudian juga membangun folder-folder air ya, supaya folder air ini efektif untuk menampung air di saat hujan maupun di saat tidak hujan. Betul. Nah, jadi drainase warga pun diperbaiki dengan membangun unit-unit saluran air. Betul. Sehingga nanti ketika ada folder, ada unit saluran air ini dan juga menormalisasi sungai ini semua terintegrasi, sehingga kita sudah ada perda drainase yang terintegrasi. Oke, siap. Jadi kira-kira kalau penanganan banjir akhirnya ada folder air sama pembangunan saluran unit lah ya, Bang, ya. Dan normalisasi sungai. Oh iya benar. Normalisasi sungainya ketinggalan. Iya. Nah, Bang, tadi Abang sempat singgung bahwa Abang tinggal di Keranji. Nah, ini kan ada masalah yang sampai sekarang masih belum selesai gitu, Bang. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang ketetapannya udah mulai selesai, tapi tetap di pengawasannya ya, Bang. Nah, kira-kira permasalahan di Pasar Keranji ini, Bang, gimana, Bang? Ya, Pasar Keranji ini kan harus diselesaikan dulu pembangunan dan juga MOU PKS-nya ya, perjanjian kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Selesaikan dulu, kemudian dinas industri perdagangan ini juga dapat menuntaskan pekerjaan-pekerjaannya. Dan kita juga sudah minta ke depan pengelolaan pasar-pasar ini harus dibiayai oleh pemerintah daerah itu. Dan ini sudah disambut baik oleh BUMD. Bekasi ini akan menangani dinas menangani pengelolaan pasar itu di bawah naungan BUMD dinaungi oleh dinas Indak. Oh iya benar. Nah, akhirnya ada juga ya beberapa pasar, Bang. Contohnya yang di Bintara tuh, yang bentar lagi kayaknya udah pada meroboh itu, Bang. Ya, itu secara bangunan ya, Bang, ya. Ya itu perputaran ekonominya belum. Ya itu masuk dalam evaluasi lah bangunan gedung oleh pemerintah daerah. Ini yang akhirnya Kota Bekasi dapat sorotan lagi nih dari pemerintah pusat, yang sampai dengan akhirnya Prabowo presiden kita statement nih terkait sampah di Bantar Gebang. Saya butuh tanggapan Abangnya, Bang, sebelum diskusinya lebih panjang. Ya itu kan sudah ada ya kebijakan pemerintah daerah maupun pusat kaitan dengan pengelolaan sampah Bantar Gebang. Dan itu juga masuk dalam PSN ya, strategis nasional. Ya bagaimana gunung sampah itu dirubah menjadi energi listrik. Nah itu sudah ada. Tinggal itu yang harus diseriusi, dikuatkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Nah itu karena akhirnya kita pelajari gitu, Bang. Kan per tahun besok ada adendum PKS juga tuh, Bang, di pengelolaan sampah TPA Bantar Gebang. Ada dari PKS yang lama aja yang kita akhirnya kaji gitu dilanggar. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bang, yang tepat gitu ketika pelanggaran PKS itu, sanksi yang tepat gitu? Ya itu kajian tersendiri, tanya wali kota aja tuh. Siap. Karena saya bukan wali kota. Ya udah, Bang, mungkin tadi padat, ini udah lumayan lah, nanti tinggal kita sambung-sambung, Bang, videonya. Saya juga nggak enak bahas ngambil waktu panjang Abang, tapi izin nanti mungkin kedepannya minta waktu Abang lagi buat kita perdalam podcast kita kali ini, Bang. Terima kasih banyak waktunya, Bang Sadi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari podcast kita di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Ya teman-teman, akhirnya di balik kepadatan seluruh anggota dewan maupun ketua dewan, kita masih mau nyempetin waktu untuk sekiranya hadir di setiap titik-titik
yang memang kita bisa menemui para dewan DPRD Kota Bekasi, baik secara jajaran ketua ataupun sampai ke tingkat anggota atau ketua-ketua komisi. Tapi akhirnya yang perlu kita simpulkan gitu, dari beberapa tempat yang akhirnya ingin kita sambangi, kita selalu tertuju pada wilayah agenda reses yang sekiranya dari beberapa resapan aspirasi mungkin nanti akan kita tag terkhusus. Kita sekarang ada di resesnya Bang Sardi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Tapi tadi beberapa yang waktu sudah disampaikan ketika agenda reses gitu teman-teman, ada beberapa aspirasi yang coba diinginkan oleh warga gitu. Nah di Medan Satria ini teman-teman, kebetulan kita juga hadir di wilayah Medan Satria, berbagai teman-teman RW hadir ke sini untuk sekiranya menyampaikan aspirasinya dan apa yang menjadi permasalahan di daerahnya itu. Nah teman-teman yang perlu diketahui akhirnya, tadi persoalan banjir mungkin nanti akan dijawab di podcast selanjutnya, di cuplikan podcast kita. Tapi tadi di dalam resesnya akan kita sampaikan juga bahwasanya ternyata ketika hari ini terjadi di media, ketika hari ini yang terjadi di Medan Satria itu adalah kurang lebih terkait masalah banjir. Nah tadi beberapa juga disampaikan sama teman-teman, beberapa juga disampaikan oleh para pengurus RW bahwasanya kira-kira banjir ini bagaimana. Nanti cuplikannya akan kita masukin teman-teman. Tapi mohon maaf lagi, kita terlalu singkat akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Semaksimal mungkin di podcast kita kali ini dengan tampilan yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dan dengan nuansa yang berbeda, kita akan maksimalkan di agenda kali ini. Saya tutup lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Di balik kursi penguasa, hitam putih, abu-abu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.